Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Lowongan Kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit Sansani ya. Nah, kebetulan di sini untuk informasi lowongannya di website untuk pendaftaran sendiri lumayan banyak ya. Jadi buat teman-teman semua yang kebetulan ingin melamar di sini mungkin bisa melamar atau mengisi data ataupun ya melamar lah, istilahnya mengirimkan berkas teman-teman semua ke rumah sakit ini. Kebetulan di sini ada informasi lowongan yang bisa teman-teman lamar. Nah, untuk mengetahui apa saja informasinya, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya kalian dalam posisi yang dibutuhkan, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari lowongan kesehatan. Oke guys, kita langsung saja untuk membahasnya. Jadi untuk informasi lowongan di Rumah Sakit Sansani sendiri, saya lihat di website ini belum nemu ya guys. Jadi kita akan membahasnya melalui Instagram ya. Kebetulan di sini untuk Instagramnya sendiri ini bisa teman-teman lihat di Suryani_ID ya. Ini kebetulan kita temukan untuk informasi lowongannya di sini ya. Ini ada dua informasi lowongan yang dibuka, akan tetapi sebenarnya untuk pengisian form ini ada beberapa lowongan, hampir semua lowongan yang ada di ini bisa teman-teman lamar ya. Nah, akan tapi kali ini kebetulan karena memang yang di post yang seperti ini, kita akan membahas terlebih dahulu untuk informasi lowongannya ya teman-teman semua. Dan di sini bisa teman-teman lihat ini di website yang di sini ya. Ini yang di bit.ly_form lamaran RSSI. Ini ada informasi lowongan yang banyak sekali ya teman-teman semua. Kita nanti akan membahasnya satu persatu. Akan topik ini kita akan membahas yang di-share di Instagram terlebih dahulu. Ini ada lowongan kerja yang ada untuk dokter umum, kemudian ahli teknologi laboratorium medis atau ATLF. Untuk dokter umum sendiri ada pria atau wanita usia maksimal 35 tahun, pendidikan dokter umum, memiliki sertifikat ACLS atau ATLS, kemudian memiliki sertifikat Hiperkes, memiliki STR aktif, berpengalaman diutamakan, atau yang fresh graduate tidak ada salahnya untuk mendaftar. Kemudian yang kedua ada ahli teknologi laboratorium medik atau TLM atau analis kesehatan. Ini persyaratannya pria atau wanita usianya maksimalnya 30 tahun, kemudian pendidikannya minimal D3 TLM, kemudian memiliki STR aktif, kemudian pengalaman diutamakan, fresh graduate dipersilakan untuk melamar. Kemudian berkas yang harus dikumpulkan ada surat lamaran nomor 1 dan 2, kemudian kurvulite CV atau daftar riwayat hidup nomor 1 dan 2, kemudian fotokopi sertifikat ACLS atau ATLS nomor 1, fotokopi sertifikat Hiperkes nomor 1, kemudian fotokopi KTP nomor 1 dan 2, fotokopi STR aktif nomor 1 dan 2, fotokopi ijazah dan transkrip nilai nomor 1 dan 2, boleh sertifikat pendukung lain nomor 1 dan 2. Ini sertifikat pendukung lain ya, seperti pelatihan atau seminar ya. Kemudian pas foto 3x4 1 lembar, nomor 1 dan 2. Kemudian hanya pelamar yang memiliki syarat ya atau kualifikasi dari rumah sakit ini yang akan diproses. Dan di sini untuk form ini, para lamaran wajib mengisi form yang ada di sini ya. Nanti kita akan membahasnya sehingga teman-teman bisa mengetahuinya, dan nanti kita akan meletakkan di link di deskripsi video ini agar teman-teman tinggal mengklik saja dan tinggal mengisi begitu ya. Dan juga teman-teman selain harus mengisi ini, teman-teman juga harus mengirimkan email ataupun mengirimkan data lamaran dan CV teman-teman langsung ke rumah sakit Insani. Kalau saya sarankan mending mengirimkan via email saja ya, yang lebih murah dan tidak harus fotokopi sana sini ya. Dan di sini untuk rumah sakit Insani sendiri ini berada di Jalan Diponegoro KM 4 Pasir Pangalengan. Jadi silakan teman-teman yang dekat ya, kalau mau menyerahkan langsung tidak ada salahnya. Dan kalau mengirimkan email silakan teman-teman mengirimkan ke rssuryaniinsani@gmail.com sebelum tanggal 31 Oktober 2021. Dan oke, kita langsung saja untuk membahas ke website ini ya teman-teman semua. Jadi kita akan langsung masuk. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, teman-teman yang tadi tidak disebutkan di sana mungkin bisa langsung saja melamar di sini ya teman-teman semua. Ini ada informasi yang akan kita sebutkan, dan nanti teman-teman yang tidak dicantumkan di sini, yaitu antara dokter umum dan medik, ini juga bisa langsung saja mengirimkan email ke sini ya. Nanti waktu-waktu teman-teman akan dipanggil jika dibutuhkan ya. Ini di sini untuk informasi lowongannya sendiri, yang pertama ada ahli teknologi medis yang bisa teman-teman isi ya. Kemudian ada ahli gizi, apoteker, kemudian ada asisten farmasi, asisten rekam medis, bidan, direktur, kemudian dokter gizi,
gigi, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis bedah, kemudian ada spesialis penyakit kandungan, kemudian ada dokter spesialis kulit dan kelamin, spesialis mata, spesialis paru, kemudian patologi klinik, kemudian spesialis penyakit dalam. Kemudian ada dokter umum, BPJN, kemudian juru masak, kasir, kepala ruang, manajer pelayanan medis, manajer penunjang, manajer umum dan SDM, nurse ya, ini perawat nurse ya. Kemudian memelihara taman, kemudian menatu, perawat ahli media atau D3, ini perawat gigi, prakarya, pramudi ambulan, pramusaji, radiografer, sanitasi atau keseling, staf pembersih atau cleaning service, staf pengamanan security, staf administrasi, staf customik, kemudian staf humas dan marketing, staf keuangan, kemudian staf SDM, staf TI, PDE, kemudian teknisi, kemudian teknisi bangunan, kemudian tenaga teknik farmasi ya. Jadi teman-teman semua yang tadi tidak ada di sana bisa langsung saja mencoba untuk mendaftar karena memang untuk formnya ada ya teman-teman semua. Jadi bisa teman-teman isi. Saya contohkan, ini saya ingin melamar sebagai apoteker ya. Padahal di sini nggak ada ya apoteker, tapi tidak salahnya untuk memasukkan di sini untuk melamar di sini ya. Karena memang pilihannya ada ya teman-teman semua, siapa tahu nanti sewaktu-waktu bisa dipanggil begitu ya teman-teman semua. Jadi semua kita masuki lowongan ya, karena memang kita masih, kalau saya masih fresh graduate, saya mencari pengalaman 1 tahun dimanapun begitu ya. Kemudian di sini saya contohkan apoteker ya, walaupun tidak ada yang di share di Instagramnya, dan mungkin nanti sewaktu-waktu pokoknya bisa dipanggil, jadi isi saja begitu ya teman-teman semua. Kemudian kita selanjutnya di berikutnya, kemudian di sini bisa teman-teman lihat, ini silahkan isi nama lengkap, ini saya contohkan saja ya, nanti sampai akhir kita akan membimbing. Kemudian nama lengkap, kemudian ada nama panggilan, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, nick teman-teman semua, kemudian dikeluarkan di mana nicknya, kemudian dikeluarkan di mana, dan ini tanggalnya, kemudian alamat sesuai KTP, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian kode pos, kemudian alamat domisili ini ya, kalau sama dengan alamat KTP silahkan isi sama saja ya, tinggal disamakan. Kemudian ini domisili sama ya, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos, nomor NPWP. Jadi buat teman-teman semua yang nggak punya PNPWP bisa mungkin dikosongi, dan juga atau teman-teman bisa mendaftar saja di NPWP ya, karena memang untuk kalau di bawah 2,5 itu non efektif, jadi tidak usah laporan ya. Ini NPWP, email, nomor HP, kemudian agama, ini nomor HP jangan sampai salah, kemudian agama, kemudian suku. Kemudian setelah diisi silahkan teman-teman teliti terlebih dahulu dari awal lagi ya, ini terutama pada nomor HP, karena memang nanti teman-teman akan dihubungi melalui nomor HP teman-teman semua ya. Di sini bisa teman, dan emailnya juga jangan sampai salah. Kemudian setelah selesai, ini emailnya jangan sampai salah, dan nomor HP ya, ini yang paling penting. Jadi teman-teman jangan sampai salah dan harus diteliti berulang-ulang. Kemudian setelah selesai sudah benar, silahkan teman-teman klik berikutnya. Nanti teman-teman di sini akan dipilihkan 3 pilihan ya. Jadi ada menikah, nanti isiannya beda teman-teman semua. Kalau menikah ini ada nama suami istri ya teman-teman semua. Kita kembali ya, ini kalau teman-teman mengisi sudah menikah nih, ada tanggal pernikahan, nama istri, agama istri atau suami, tanggal lahir istri atau suami, kemudian tanggal lahir dan warga negara, pekerjaan suami istri, kemudian alamatnya, RT, RW dan yang lainnya ya. Ini memiliki anak. Jika teman-teman masih belum menikah, ini isi aja belum menikah, dan pilihannya beda ya teman-teman semua. Jadi ini untuk jika teman-teman belum menikah nih, teman-teman akan disuruh untuk mengisi anak ayah, kemudian usia ayah, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, jabatan ayah. Ini bisa teman-teman lihat, petani, kemudian PNS ataupun yang lainnya. Kemudian teliti, setelah teliti kemudian teman-teman tinggal klik berikutnya saja. Nah nanti teman-teman akan disuruh untuk mengisi nama lengkap ibu ya, tadi ayah sekarang ibu. Kemudian ini ada nama ibu, usia ibu, pendidikan hampir sama ya, pekerjaan dan jabatan ibu atau ibu rumah tangga. Teliti kembali ya teman-teman semua. Ini ada nama, usia, kemudian pendidikan dan yang lainnya. Kemudian setelah benar silahkan teman-teman isi berikutnya saja ya. Nanti teman-teman akan disuruh untuk mengisi saudara ya, ini nama lengkap saudara, jenis kelamin, jenis usia, pendidikan dan pekerjaan dan yang lain-lainnya ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Dan di sini apabila Anda memiliki saudara kedua maka pilih ya, nanti otomatis teman-teman akan disuruh untuk mengisi kembali yang seperti ini dan yang untuk yang saudara kedua. Tapi saya contohkan untuk mempersingkat, ini saya contohkan tidak ya. Kemudian selanjutnya tinggal ke pilihan berikutnya setelah diteliti benar ya. Kemudian selanjutnya di sini ada alamat orang tua.
Nah, mungkin kemungkinan alamat teman-teman dan orang tua itu berbeda, jadi bisa diisi di sini. Jika sama, tinggal teman-teman ini alamat orang tua, RT, kemudian desa atau kelurahan, kecamatan orang tua, kabupaten orang tua, provinsi orang tua, kode pos, dan nomor HP orang tua. Ini jangan sampai salah. Kemungkinan jika teman-teman dipanggil dan teman-teman nggak aktif, maka akan dihubungi nomor orang tua teman-teman semua, begitu ya, jangan sampai salah. Kemudian selanjutnya ada berikutnya, dan di sini untuk berikutnya, di sini adalah lingkungannya ya. Ini ada alamat, apakah saudara mempunyai tanggungan lain selain anak dan istri? Tidak. Kemudian bentuk tanggungannya apa? Jika tidak usah diisi saja ya, jika tidak ada tanggungan. Dan status rumah yang teman-teman tinggali ya, ataukah rumah sendiri, apakah kontrak atau sewa, apakah itu rumah orang tua ya. Nah, kemudian selanjutnya teliti, dan jika sudah benar, kemudian teman-teman klik berikutnya saja. Dan ini untuk selanjutnya ini yaitu mengisi pendidikan formal teman-teman semua, dan nama sekolah dasar teman-teman semua, kemudian jenjang pendidikannya. Ini jika paket ini tinggal bikin paket saja, jika teman-teman SD tinggal isi SD, kemudian kota sekolah dasar, kemudian mulai tahun berapa dan lulus tahun berapa ya. Kemudian setelah selesai teman-teman teliti seperti biasa, dan juga sudah benar tinggal berikutnya. Dan di sini yang selanjutnya ada pendidikan formal yang kedua, yaitu SMP. Ini sama ya, sama yang tadi, ada nama sekolah, jenjang pendidikan pertama SMP, kemudian sekolah SMP-nya mana ini ya, bisa teman-teman lihat mulainya tahun berapa dan lulus tahun berapa. Kemudian teliti sekali lagi, dan jika sudah klik selanjutnya. Dan ini ada yang selanjutnya ada SMA ya. Ini SMA bisa teman-teman lihat, ini saya contohkan saja. Kemudian SMA ya, apakah SMK, ini bisa diisi. Kemudian ini nama SMK-nya apa ya, silahkan teman-teman isi. Kemudian ini lulusnya tahun berapa ya, kemudian kotanya ya, ini kotanya di mana, kemudian tahun mulai sekolah tahun berapa, ini bisa teman-teman diisi 2000 berapa ya, terserah teman-teman semua sesuai dengan tahun masuk dan tahun lulus teman-teman. Kemudian selanjutnya ada berikutnya, jika sudah diteliti. Kemudian nama perguruan tinggi. Nah, di ini nama perguruan tinggi teman-teman semua di mana, kemudian jenjangnya ini bisa teman-teman isi, profesi ataukah D3 ataukah ya lainnya. Ini bisa teman-teman pilih saja sesuai dengan kualifikasi teman-teman semua. Kemudian jurusannya apa, kemudian kota perguruan tingginya mana, kemudian tahun lulus, tahun mulai tahun berapa, kemudian tahun lulus teman-teman tahun berapa. Kemudian selanjutnya IPK yang perguruan tinggi ini berapa ya, saya contohkan 3,77 ya. Kemudian apakah Anda ingin menambahkan perguruan tinggi? Jika tidak, ini tidak usah diisi ya. Kemudian berikutnya, kalau ya mesti teman-teman akan disuruh untuk menambahkan perguruan tinggi. Ini saya contohkan tidak ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada akademi dan perguruan tinggi ya. Apakah Anda memilih jurusan tersebut? Ini tinggal alasan teman-teman semua ya. Di pendidikan manakah saudara merasa paling puas dengan prestasi saudara? Ini mengapa ya, ini bisa teman-teman isi. Kemudian mata pelajaran apa yang paling teman-teman sukai dan mengapa ya. Kemudian ini saya contohkan saja. Kemudian siapa yang selama ini membiayai pendidikan saudara, apakah orang tua ataukah sendiri, ini bisa teman-teman isi. Kemudian setelah itu isi ya. Dan selanjutnya, apakah Anda menambahkan data khusus lokalnya seminar? Jika ada, tinggal teman-teman klik saja ya. Dan berikutnya nanti otomatis teman-teman akan disuruh untuk mengisikan topik seminar dan pelatihan. Dan ini saya contohkan untuk mempersingkat saja, ini saya pilih tidak ya. Kemudian selanjutnya berikutnya, dan ini ada kemampuan bahasa Jawa ataupun Inggris dan yang lainnya. Kemudian ini kemampuan berbahasa, ini bisa teman-teman isi. Kemudian kemampuan menulis, kemudian kemampuan mengerti bahasa, kemudian menambahkan bahasa tidak. Kemudian kalau ya mesti teman-teman disuruh akan ditambahkan untuk menambahkan bahasa ya. Kemudian berikutnya saja. Kemudian di sini ada keterampilan teman-teman yang dimiliki apa kemampuan ini. Kemudian kemampuan keterampilan, kemudian menambah keterampilan tidak. Kemudian berikutnya saja. Dan ini kemudian pengalaman kerja, jika ada silahkan teman-teman isi saja. Atau fresh graduate silahkan teman-teman isi. Jika tidak ada, ini fresh graduate dan ini alamannya kosongi saja ya. Masa aktif ini kosongi saja, jabatan kosongi jika teman-teman masih fresh graduate ya, ini kosongi saja. Ini jika ada ya tinggal teman-teman isi saja ya, begitu. Kemudian selanjutnya berikutnya
Dan di sini mengapa teman-teman yang bekerja di Rumah Sakit Sansani ini bisa teman-teman isi saja. Kemudian apakah saudara ketahui mengenai Rumah Sakit Sansani ini bisa diisi, kemudian berapa gaji yang teman-teman diinginkan. Jadi ini bisa teman-teman isi ya sesuai dengan yang teman-teman mau. Ini angka semua ya. Ini saya contohkan saja. Kemudian apa hobi, ini bisa teman-teman isi juga. Kemudian faktor yang merupakan kekuatan bagi Anda, isi. Kemudian faktor apa yang saudara rasakan kelemahan. Kemudian apa saudara mau bergabung dalam organisasi, jika ya pasti teman-teman akan disuruh untuk mengisi organisasi apa. Dan di sini saya contohkan untuk mempermudah mempercepat ini. Sebentar ya, ini kembali ke awal ya teman-teman semua. Dan di sini kita bentar ya, kalau kembali di sini kita contohkan ini yang diisi banyak sekali ya teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman untuk meneliti kembali untuk informasi yang sudah diisi ya. Ini dari awal kita teliti lagi apakah sudah benar atau tidak ya. Ini kita contohkan dulu. Silahkan teman-teman bisa langsung nanti mengklik link di deskripsi video ini. Nah, jadi kurang lebihnya nanti teman-teman akan disuruh untuk mengisi yang seperti ini ya. Ini kita lanjutkan berikutnya terus, kemudian organisasi ya. Nah, di sini teman-teman akan disuruh untuk mengisi organisasi, tapi di sini saya pilih tidak aja ya untuk mempercepat ya untuk pengisiannya. Nah, di sini apakah Anda memiliki kerabat? Kemudian jika ya, jika tidak usah diisi ya teman-teman semua. Apakah Anda pernah dipanggil? Tidak ya. Kemudian selanjutnya, selain Rumah Sakit ini melamar pekerjaan sebagai apa? Bila teman-teman isi perawat ataupun apa ya, ini silahkan teman-teman sudah teman tidak. Kemudian jika ada silahkan isi. Kemudian ini apa teman-teman memiliki sampingan, kemudian di mana? Jika tidak usah. Apakah pernah menderita sakit? Tidak. Kemudian yang lainnya ini tinggal isi saja ya. Apakah Anda merokok ya atau tidak. Kemudian gangguan jasmani secara tetap tidak ada ya. Ini wajib diisi teman-teman semua jika merah seperti itu. Kemudian teliti. Dan yang sebenarnya ada selanjutnya, apakah memiliki Facebook, Instagram, YouTube? Jika tidak ada, tinggal lanjutkan saja ya. Di Facebook pasti harus diisi ya. Ini teman-teman seperti itu. Kemudian selanjutnya ini harus diisi ya teman-teman semua. Nah, ini diisi, kosong ini tidak ada, tinggal diisi. Jika tidak ada, tinggal diisi teman-teman tidak ada saja ya. Kemudian selanjutnya ada berikutnya. Di sini untuk berikutnya sendiri yang terakhir, yaitu teman-teman disuruh untuk melampirkan bukti Facebook ya. Facebook di sini ya teman-teman semua, ada Facebook, Instagram dan yang lain-lainnya. Ini bisa teman-teman isi, kemudian upload saja. Ini otomatis akan mengupload ya. Jadi nanti bukti Facebook teman-teman semua di screenshot. Kemudian setelah di screenshot di sini nanti akan masuk seperti ini ya. Kita contohkan saja di sini. Ini ya, kita upload. Nah, nanti otomatis teman-teman akan langsung mengupload secara otomatis yang seperti ini ya. Jadi teman-teman silakan bisa langsung saja untuk menguploadnya di sini ya. Contohkan saja, kita tunggu ya teman-teman semua. Nah, ini kita tunggu. Kemudian yang selanjutnya tinggal teman-teman berikutnya saja di sini ya. Diisi ada nama kotak darurat, ini bisa teman-teman isi. Kemudian alamat, hubungannya apa, kemudian ini bisa teman-teman isi ya. Ini wajib diisi. Kemudian selanjutnya adalah berikutnya ya, jika isi satu saja. Dan yang terakhir, ini mungkin terakhir ya, teman-teman akan disuruh untuk mengisikan lampiran kelengkapan administrasi dan satu sampai yang lainnya ya. Dan yang selanjutnya ini juga sama ya, jadi teman-teman silakan diupload seperti itu. Dan mungkin seperti itu ya. Ini yang terakhir ya, mengupload kelengkapan administrasi. Jadi buat teman-teman semua yang berminat, silakan untuk mengisi kurang lebihnya seperti itu untuk pengisian form dari Rumah Sakit Surya Insani. Jadi buat teman-teman semua yang berminat, silakan langsung saja mengklik di deskripsi video ini
untuk mendaftar, dan silakan menyiapkan dokumen-dokumen yang harus teman-teman upload. Dan mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini di Rumah Sakit Insani dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Saya admin Awang Kesehatan Berdiri, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.